Sama ya, thank you ya. Banyak yang saya amalkan, terima kasih Zah. Sama-sama ya Pak Edi ya. Suara jelas ya teman-teman ya, suara oke ya. Nah tadi kita udah doa belum? Udah kan? Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Oke, ini semua aman nih, kukunya udah dipotong semuanya nih. Siap ya Abu Pais ya. Oke, boleh nggak puasa 72 jam? Niatnya apa? Karena berbuka hukumnya wajib. Kalau nggak berbuka nggak boleh. Siapa Hasullah ya. Jadi sahur tuh hukumnya sunnah, berbuka itu hukumnya wajib. Kalau teman-teman tidak melakukan buka, tentu tidak boleh ya. Jadi puasa itu cuma dari dalam dalil dikatakan dari subuh sampai maghrib aja, ya kan? Ustazah, iya kenapa doa saya belum diijabah? Allah itu membalas doa kita dalam 3 bentuk. Oke? Nah, iya siap Mbak Ulia. Yang pertama Allah kabulkan langsung sekarang. Ya, langsung Allah kabulkan, langsung dia. Contoh misalnya ya, teman-teman ya. Ya Allah, saya minta rezeki. Langsung tuh suaminya pulang bawa bonus Mbak Eli, langsung. Nah, atau yang kedua bisa jadi Allah akan ganti doa kita itu di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Contoh misalnya nih kita minta rezeki, tapi rezekinya nggak datang-datang. Rupanya suaminya yang tadi sakit Mbak Yeyen, iya jazakumullah, sembuh dia. Allah ganti bentuknya. Anak yang tadinya sakit, kemudian anaknya yang tadinya sakit kemudian sembuh dia, ya kan? Nah, jadi Allah ganti bentuknya. Jadi semuanya Allah kabulkan ya. Karena Allah itu maha mengabulkan doa. Allah itu malu kalau nggak mengabulkan doa hambanya. Nah, cuman ada yang ketiga, Allah akan ganti doa kita itu di hari akhirat. Siap Abi Faiz ya. Jadi semua doa itu Allah kabulkan. Jadi doa aja kan gratis aja teman-teman ya. Kan gratis aja ya kan. Nah jadi doa aja lah. Iya, selebihnya nanti Allah akan kabulkan dengan 3 cara tadi. Ustazah, iya, apakah boleh mengkodo sholat fardu yang pernah dikerjakan 30, yang pernah tidak, kalau ingat bisa ganti, kalau nggak ingat nggak bisa. Apa yang dimaksud tidak boleh puasa di awal Sabtu? Maksudnya gimana Mbak? Di awal Sabtu gimana? Awal Sabtu mana? Oke, Ustazah, iya siap ya Mbak Soleha, siap Mbak Prapti ya. Puasa mulai kapan puasa apa? Kalau puasa Syawal dimulai tanggal 1 Syawal kemarin. Siap Mbak Winarti. Ya, kalau puasa Syawal dimulai tanggal 2 Syawal kemarin. Hari kedua Lebaran. Udah boleh sampai nanti tanggal 30 Syawal lebih kurang 29 April. Tapi kalau puasa Yaumul Bid besok ya puasa Yaumul Bid Sabtu, Minggu dan Senin ya. Nah, puasa Syawal berapa hari? Puasa Syawal itu 6 hari ya, teman-teman ya. Puasa Syawal itu adalah 6 hari. Jadi puasa Syawal itu memang mesti 6 hari ya, teman-teman ya. Ustazah, iya nggak hafal doa setelah tahajud nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia aja. Ustazah, kalau subuh telat bangun, apa boleh sholat sunnah subuh dulu? Tergantung, masih ada waktu subuhnya nggak? Kalau masih ada waktu subuhnya, teman-teman boleh qobliyah subuh dulu, baru sholat subuh, ya kan? Nah, jangan masukkan nomor ya. Aduh, bentar ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke, jangan masukkan nomor pribadi ya, teman-teman ya. Aku ngomong apa tadi ya? Ngomong apa ya, teman-teman ya? Lupa. Apa ya tadi ya, teman-teman ya? Wallahu a'lam bishawab. Puasa ngapa tadi? Puasa. Ustazah, puasa Syawal berturut-turut atau tidak? Waktu subuh. Jadi begini guys. Jadi sholat qobliyah subuh misalnya. Teman-teman boleh aja melakukan qobliyah subuh kalau selagi masih ada waktu subuhnya. Misalnya teman-teman udah azan nih jam 4.30, baru bangunnya jam 5. Boleh aja teman-teman, siap Mbak Umidian. Boleh aja teman-teman qobliyah subuh dulu. Sengaja aku sholat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, nanti teman-teman lakukan sholat fardu subuh. Pokoknya guys, selagi masih ada waktu sholatnya, kita masih bisa melakukan sholat qobliyah.
Misalnya nih, azan di tempat kita jam 12:10 azan zuhur. Lalu kemudian kita melakukan sholatnya jam 1. Itu kan masih ada waktu zuhur tuh. Boleh aja teman-teman qobliyah dulu, lalu sholat zuhur 4 rakaat, lalu ba'diyah zuhur ya. Kalau setiap mau puasa sunnah, apa diwajibkan mandi dulu? Tidak, kecuali dalam keadaan junub ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, yaumul bid apa harus 3 kali berturut-turut? Tidak ya, boleh 1 kali kalau nggak kuat, boleh 2 hari, boleh 3 hari. Kalau berzikir suka ketiduran, nggak apa-apa. Malah bagus zikir itu ketiduran. Bagus ketiduran karena zikir daripada karena nonton ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Teman-teman zikir ketiduran, nggak ada masalah teman-teman. Bangun zikir lagi, ketiduran lagi, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena zikir itu boleh tegak, duduk dan berbaring. Ustazah, iya. Cara sholat agar bisa khusyuk, teman-teman berusaha ya. Yang pertama coba baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua coba teman-teman baca al-ikhlas, al-falak dan an-nas sebelum tidur. Kemudian yang ketiga coba pelan-pelan teman-teman tahu arti bacaan sholat. Bacaan sholat tuh kan sedikit aja kan, cuman al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat akhir. Cuma 6 aja kok teman-teman ya, dibaca, dihafal aja pelan-pelan. Sehingga kalau otaknya berputar karena kita ngerti artinya, sehingga kita itu lebih khusyuk dalam sholatnya, ya kan? Nah, lebih khusyuk kita, ya kan? Al-Fatihah hafal 3 bulan pun nggak apa-apa, ya kan? Setelah itu bulan depan ruku dan sujudnya, ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, segala puji baginya, itu bisa. Atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha agung, segala puji baginya. Pelan-pelan aja, insya Allah bisa. Ya, siap Mbak Oma, Mbak Rosita. Pelan-pelan aja. Ustazah, apa ziarah kubur perlu tawasul? Tawasul di sini maksudnya yang Mbak maksud gimana? Kalau minta doa kepada orang meninggal nggak boleh ya. Ustazah, setiap di depan makam anak aku selalu nangis. Nangis nggak apa-apa, meratap ya nggak boleh ya, itu beda. Kalau nangis tuh ngeluarin air mata, kalau meratap itu ngomong ya. Oke. Ustazah ngomong ya, Allah nak, kenapa engkau meninggal nak? Kenapa gini banget nasib mak nak? Itu yang nggak boleh ya. Kenapa Allah nggak adil? Nauzubillah ya. Ustazah, iya. Bolehkah sholat taubat dilaksanakan lebih dari 1 kali dalam sehari? Boleh. Sholat sunat taubat itu boleh dilakukan siang dan malam. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh, nanti salam kanan salam kiri, banyak-banyak beristighfar dan memohon ampun kepada Allah ya. Pakai sampo uban warna hitam nggak boleh, tidak boleh mewarnai rambut warna hitam. Kalaupun mau warna lain itu cuman boleh henna, nggak boleh bigen-bigen yang teman-teman beli di salon-salon. Itu nanti dia tidak bisa menutupi, dia akan menutupi rambut ya, teman-teman, tidak dianjurkan ya. Ustazah, iya, puasa Syawal dilakukan di pertengahan bulan boleh. Boleh di awal bulan, di minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat boleh juga. Ya, boleh berturut-turut dan boleh tidak berturut-turut. Kan ada 4 minggu kan dalam 1 bulan ya. Betul Mbak Muzah ya, mandi junub ya. Ustazah, iya, zikir qobliyah subuh bebas aja. Cuman antara azan dan iqomah di setiap sholat, ya misalnya subuh antara azan dengan iqomah, zuhur antara azan dengan iqomah, ya kemudian asar antara azan dan iqomah. Misalnya nih subuh lah, teman-teman misalnya melakukan azan jawab azannya kan. Nah setelah itu teman-teman lakukan yang namanya sholat qobliyah subuh. Setelah itu usahakan teman-teman berdoa aja menjelang iqomah. Karena doa di antara azan dan iqomah itu sangat mustajab sekali ya, sangat mustajab sekali ya. Ustazah, kalau tahajud udah mepet boleh 2 rakaat nggak? Nggak mepet pun tahajud 2 rakaat cukup, boleh aja ya.
Oke, Ustazah, iya puasa Syawal boleh digabung sama puasa Yaumul Bid nggak? Ambil satu niat ya. Kalau mau puasa Syawal, silahkan teman-teman lakukan puasa Syawal aja. Nggak masalah. Besok kan Yaumul Bid nih, Jumat, Sabtu, Minggu. Teman-teman nggak usah Yaumul Bid, teman-teman besok puasa Syawal aja. Karena puasa Syawalnya belum, nggak jadi masalah ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Jadi semoga Allah mudahkan. Nah, jadi orang-orang yang berpuasa ini luar biasa. Pertama, dia akan masuk ke dalam surga Ar-Royan. Kedua, puasa dia itu bisa mendatangkan syafaat untuk dirinya ya di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, dengan kita berpuasa itu doa kita mustajab. Jadi bagi teman-teman yang suka berpuasa, nah saat berpuasa itu doa kita mustajab ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berpuasa insya Allah akan diringankan segala dosa-dosanya ya. Itu beberapa manfaat berpuasa ya. Oke, Ustazah, iya, Ustazah, apa bedanya tahajud dengan hajat? Ya beda. Kalau tahajud itu cuma sepertiga malam terakhir ya, sepertiga malam aja. Apakah jam 10, jam 11, jam 2 malam gitu ya. Sementara hajat itu boleh siang dan malam ya. Ustazah, azan baru bangun, mandi lanjut qobliyah subuh tanpa doa lanjut sholat subuh nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nanti doanya setelah subuh aja. Setiap habis sholat fardu usahakan berdoa karena salah satu tempat mustajab doa adalah setelah sholat ya. Setelah sholat fardu itu doa kita mustajab. Jadi teman-teman jangan sungkan untuk berdoa setiap sholat fardu. Mustajabkah doa azan antara azan dan iqomah? Mustajab. Kita dengar azan di masjid, kita jawab, kita doa menjelang iqomah. Insya Allah itu mustajab ya. Mustajab, iya, oke ya. Puasa Syawal apakah disunahkan mandi wajib dulu? Mandi wajib apakah Mbak dalam keadaan junub? Kalau enggak ya aman, enggak usah. Ustazah, iya. Oke, bolehkah kodo di bulan Syawal? Boleh. Kemarin kan tanggal 1 Syawal kita sholat Idul Fitri kan. Tanggal 2-nya udah boleh kodo. Ya, hari ini boleh kodo, nggak masalah. Ya, tanggal 2 Syawal kita boleh melakukan kodo ya. Wah, Mbak Muzah, aku nggak bisa spill pertanyaan dari Mbak Muzah ya. Kalau dia keluar mandi ya Mbak, aku nggak boleh sebut pertanyaan Mbak, nanti kita pelanggaran karena itu pokoknya kalau keluar mandi ya Mbak Muzah ya. Ustazah, iya kalau sudah sholat sunnah apakah harus berdoa nggak? Berdoa itu nggak harus, berdoa itu sunnah ya karena doa itu bukan rukun sholat. Jadi sangat dianjurkan berdoa. Rugilah teman-teman kalau nggak berdoa, ya kan? Pada habis sholat fardu, habis sholat sunnah, rugilah kalau teman-teman nggak berdoa. Siap Mbak Ana Yusana ya, banyak berdoa setelah sholat ya. Boleh pakai bahasa Indonesia. Usahakan zikir dulu, ya kan? Nah kita puji Allah dulu, kita zikir dulu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah ya. Baru kemudian kita berdoa. Jadi kayak gitu ceritanya ya. Jadi puji dulu baru kita doa. Oke. Ustazah, iya. Puasa Yaumul Bid di bulan ini tanggal berapa? Besok Mbak. Besok Sabtu, Minggu, Senin. 3 hari setiap bulannya. Iya kan? Puasa 3 hari setiap bulannya. Ya, besok, besok, dan besok. Apa manfaat daripada puasa Yaumul Bid? Dalam dalil dikatakan, Ibnu Hibban dan An-Nasai dalam riwayat mereka dikatakan bahwa puasa Yaumul Bid ini bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengeluarkan sebuah wasiat. Jangan tinggalkan oleh kalian beberapa perkara. Ya, diantaranya adalah puasa Yaumul Bid, sholat duha, dan sholat witir. Oke. Ustazah, qobliyah 4 rakaat ada tahiyat awal nggak? Semua sholat sunnah kalau langsung 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Misalnya sholat duha langsung 4 rakaat, Mbak Arneta ya. Misalnya sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat. Misalnya sholat tahajud langsung 4 rakaat. Itu nggak pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Nanti
Berarti rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya pakai ayat pendek. Sholat fajar itu kapan waktunya? Sholat fajar itu setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Nama lain dari sholat fajar adalah sholat qobliyah subuh. Rasulullah pernah bersabda, rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau teman-teman mau, jangan tinggalkan sholat fajar. Sholat fajar itu setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh ya. Puasa Yaumul Bid digabung dengan puasa Syawal boleh nggak? Ada baiknya pasang niat satu. Jadi besok kan puasa Yaumul Bid tuh. Teman-teman masih belum selesai fajarnya, sholat Syawal, puasa Syawalnya. Teman-teman besok niat puasa Syawal juga nggak jadi masalah kok. Oke? Gitu ya. Fajar sama qobliyah sama ya. Ustazah, rambut yang dicat wudunya gimana? Rambut yang dicat itu masalahnya bukan wudunya. Masalahnya adalah merubah takdir Allah, merubah takdir mubram, merubah takdir Allah. Jadi kalau teman-teman pakai inai itu nggak ada problem. Inai rambut dia masuk ke dalam rambut, tapi kalau cat-cat yang menutupi permukaan rambut jangan ya. Yang lalu biar berlalu ya. Ustazah, sholat qobliyah zuhur 2 rakaat boleh aja, nggak jadi masalah. Qobliyah zuhur 2 aja nggak masalah. Ustazah, kapan terakhir puasa Syawal? Lebih kurang 29 di bulan April. Ustazah, saya pengen puasa Syawal tapi punya kodo Ramadan. Apakah harus kodo dulu baru puasa Syawal? Tidak harus. Karena puasa kodo itu waktunya luas, muasak. Jadi kalau teman-teman haidnya teratur, saran aku tetap kodo dulu. Tapi kalau haidnya nggak teratur, teman-teman boleh aja puasa Syawal dulu. Setelah itu langsung puasa kodo ya. Oke, Ustazah, apakah boleh puasa di hari Jumat? Puasa kodo boleh. Pakai behel gigi gimana? Tergantung Mbak. Kalau itu adalah, karena kan behel itu merubah ciptaan Allah ya. Hanya saja kalau Mbak itu punya problem yang dokternya menyuruh Mbak itu pakai behel. Alasan kesehatan, kalau Mbak nggak pakai behel nanti akan ada peradangan parah ya. Akan ada operasi mulut, maka dokter menyarankan kita pakai behel supaya tidak ada sakit. Maka itu hukumnya boleh. Tapi kalau cuman sekedar pengen cantik, jangan. Karena itu syubhat ya, merubah bentuk Allah, merubah bentuk yang telah Allah ciptakan. Tapi kalau dia langsung hilang nggak apa-apa. Kenapa pakai bedak boleh? Karena bisa dihapus langsung. Kenapa pakai lipstik boleh? Karena langsung bisa dihapus. Tapi kalau behel itu kan merubah bentuk secara permanen, itu tidak dianjurkan. Siap Mbak Rifa? Oke. Ustazah, iya, kalau rambut putih di semen hitam nggak boleh. Disemir semen pula ya. Jangan ya, tidak boleh menyemir hitam uban. Insya Allah ubannya akan menjadi saksi di akhirat, nanti akan bercahaya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Terus Ustazah, kisah tentang Palestina gimana maksudnya? Palestina gimana? Oke, Ustazah, iya. Kalau kita sholat, gimana ya? Saya Bang Hane ya. Aku sehat alhamdulillah juga. Semoga teman-teman juga ya. Ustazah, bagaimana ketentuannya puasa Daud kalau belum puasa Qadha? Biar aman, teman-teman boleh puasa Qadha dulu aja. Ya, Qadha puasanya untuk yang tim-tim Daud. Setelah itu baru fokus puasa Daudnya. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Puasa Daud itu adalah puasa top 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Ya, jadi itu puasa yang paling bagus ya, teman-teman ya. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Oke. Oke. Ustazah, iya, kalau pakai behelnya karena pengen cakep doang, merapikan gigi, aku nggak nyaranin teman-teman. Karena berubahnya itu lama. Kalau dia berubahnya lama, jangan ya. Nah, berubahnya itu lama, seperti elas, extension, itu kan lama kita matanya itu lentik gitu kan. Nah, itu enggak. Tapi kalau sekadar lentik kan kayak gitu, pakai alat lentik, ntar dia juga hilang lagi, itu enggak apa-apa ya.
Ustazah, iya, puasa Syawal di hari Jumat boleh, lanjutkan di hari Sabtu, Minggu, dan seterusnya ya. Ustazah, cara kita membantu Palestina gimana? Ya teman-teman doakan saja. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Ya Allah, bantulah saudara kami dan mujahid di Palestina. Kalau teman-teman ada uang zakat, teman-teman bisa zakat transfer ke sana. Kan ada tuh lembaga-lembaga yang mengatur zakat ke Palestina. Itu boleh karena mereka sedang fi sabilillah. Oke? Nah, mereka sedang fi sabilillah ya. Ustazah, iya, berapa lama kalau puasa Daud? Nggak ada batas. Kalau puasa Daud itu seumur hidup. Tapi nggak wajib ya teman-teman ya. Tapi nggak wajib. Pokoknya sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Kayak gitu ya. Iya benar ya, Palestina. Aku pernah saat itu lagi di Palestina saat lagi perang-perangnya. Saat rumah sakit Indonesia itu kena ya. Aku lagi di situ lagi bimbing jamaah untuk ke Palestina, Jordan, kemudian Mesir ya. Jadi memang kondisi sana sangat sangat mencekam ya, teman-teman, sangat mencekam banget. Kita doakan kalau ada teman-teman rezeki, teman-teman boleh untuk melakukan yang namanya zakat ke sana. Oke? Oke. Ustazah, sebentar ya. Oh, oke. Ustazah, gimana kalau subuh kesiangan? Kalau teman-teman subuhnya kesiangan, maka teman-teman lakukan yang namanya sholat subuh aja. Walaupun teman-teman lalai, kalau teman-teman berdosa kalau teman-teman lalai. Alhamdulillah masih selamat. Ya, alhamdulillah aman sih. Kalau di Aqsa-nya aman sih, di Gaza yang masalah. Ustazah, oke. Apa puasa yang paling Allah sukai? Puasa Ramadan. Cuman Rasulullah pernah bersabda, andaikan dibolehkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena tidak dibolehkan, karena itu syariatnya umat Nabi Daud, aku akan wajibkan puasa Ramadan untuk umatku dan kusunnahkan puasa Daud untuk umatku. Jadi puasa Daud itu puasa top one, paling bagus di antara ekosistem puasa-puasa sunnah ya. Ustazah, iya. Kalau mau puasa Daud setiap selang-seling aja. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Kayak gitu ya. Oke. Henna alis itu apa boleh? Nanti aku cari tahu dulu faktanya. Henna alis itu apa? Ya. Kalau teman-teman pakai henna di kuku, dia masuk ke dalam kuku itu nggak apa-apa. Kalau teman-teman pakai kutek, kalau mau wudhu harus dihapus. Karena dia menutupi kuku kalau teman-teman lagi wudhu. Pakai kutek itu nggak apa-apa, tapi teman-teman harus hapus ketika mau ngambil wudhu. Iya kan? Kalau henna inai-inai itu nggak apa-apa. Karena dia masuk ke dalam kuku. Paham ya teman-teman ya? Puasa Nabi Idris, wallahu a'lam bishawab ya. Tak tahu. Teman-teman kalau puasa terus sepanjang waktu itu haram. Puasa sepanjang tahun itu nggak boleh ya. Ustazah, kalau kalau mau ngasih amplop terus nggak jadi karena uangnya kepakai, itu gimana? Dalam hadis Arba'in dikatakan kebaikan yang tidak jadi kita kerjakan maka kita dapat 1 pahala. Nah, kalau nggak jadi dapat pahala besti. Tapi keburukan yang tidak jadi kita lakukan juga dapat pahala ya. Jadi teman-teman mau sedekah tapi nggak jadi nih. Maka teman-teman dapat 1 pahala. Sedekah subuh nih rupa-rupanya ada kebutuhan. Lalu teman-teman pakai gitu ya. Maka dapat 1 pahala. Tapi kalau keburukan yang tidak jadi dikerjakan maka kita tidak dapat dosa. Enak kan ajaran Islam kan? Mantap kan? Kita mau gibah nggak jadi dapat pahala. Kita mau nyuri nggak jadi dapat pahala. Kita mau kepo-kepo nggak jadi dapat pahala. Kita mau nyakitin hati orang takut juga, galak juga nih orangnya, nggak dapat pahala. Iya kan? Nah terus kita mau berbuat baik nggak jadi, dapat pahala. Ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Itu motivasi kita mencintai agama Islam. Bukan motivasi untuk berbuat baik nggak jadi terus. Kata Ustazah kalau nggak jadi dapat pahala. Berbuat baik aja dulu, niat aja dulu, nanti nggak jadi. Jangan gitu. Itu motivasi bahwa agama Islam ini indah sekali ya. Ustazah, kalau mau puasa Daud, apa hutang puasa harus dibayar dulu? Sebenarnya nggak harus, tapi sangat dianjurkan. Karena puasa Daud tuh panjang, gantilah dulu puasanya. Oke? Ganti puasa sekarang, setelah itu mulailah puasa Daud, niatkan karena Allah ya. Bukan untuk pengen kurus dan lain.
Oke? Nah, Ustazah lagi apa? Nggak ada, lagi nganggu-nganggu aja ini. Ustazah lagi apa? Nggak ada, lagi gini-gini aja. Ustazah niat, oke, saya cabut uban karena gatal. Kalau karena gatal nggak apa-apa. Tapi idealnya kalau nggak gatal nggak usah dicabut ya. Karena uban itu akan menjadi cahaya di hari akhirat. Oke. Ustazah, iya saya sholatnya berhenti. Terganggu karena panggilan suami. Nggak apa-apa. Kalau memang mau diulang lagi sholatnya ya. Ustazah, iya. Kenapa orang yang taat beribadah tapi suka tapi kalau ngomong suka menyakiti orang? Sebenarnya adalah ada dalil haqimus shalah wa atuz zakah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, bayar zakat, sesungguhnya sholat menghindarkan kita dari keji dan mungkar. Tapi itu ilat sebuah hukum. Akibat dari sholat adalah terhindar dari perbuatan mungkar. Tapi banyak juga orang sholat yang masih maksiat. Yang salah bukan sholatnya tapi perbuatannya. Tapi tetap aja sholat. Semoga dengan sholat kita terhindar dari keji dan mungkar. Iya kan? Sama dengan orang berilmu. Apakah orang berilmu itu terhindar dari keji dan mungkar? Tidak. Banyak orang berilmu yang ngomongin orang. Banyak orang berilmu yang nggak suka sama orang, yang memfitnah orang, banyak ya. Tapi semoga dengan ilmu yang kita punya semakin baiklah akhlak kita, gitu ya. Ustazah, iya paham ya. Ustazah, apa hukumnya menyuruh orang sholat? Idza al munkar falyughayyir, Pak. Jika Bapak melihat kemungkaran, ajak kemungkaran, suruh mereka berbuat baik. Kalau punya anak, ajak sholat. Kalau punya istri, ajak sholat. Kalau punya ini, ajak sholat. Kayak gitu kan. Nah, ajak mereka untuk melakukan sholat. Perkara mereka mau atau tidak, itu urusan mereka dengan Allah. Yang penting kita diwajibkan untuk mengingatkan orang kepada kebaikan. Ya, dia mau atau enggak, nanti urusan dia dengan Allah. Ya, oke, gitu ya. Ustazah, iya, kalau mau sedekah buat orang tua yang sudah meninggal, bagusnya dikasih ke anak yatim atau fakir miskin. Bebas aja. Yang penting wasilah. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tua saya. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya. Ya, kemudian diangkatlah segala dosa-dosanya. Itu bisa. Oke. Ustazah, iya, gimana caranya agar khusyuk dalam sholat? Usahakan tahu artinya, Mbak. Kalau Mbak coba belajar pelan-pelan, kalau memang pengen khusyuk dalam sholat, hari ini 1 bulan ngerti dulu arti Al-Fatihah. Bulan depan ngerti lagi bacaan sujud dan ruku. Bulan depan lagi ngerti acara iktidal. Bulan depan lagi ngerti bacaan tahiyat. Pelan-pelan aja kita ngerti arti bacaan sholat. Banyak paham dari ceramah Ustazah. Semoga Allah mudahkan ya teman-teman mendengarkan, memahami dan dimudahkan juga mengamalkannya. Oke, kenapa ada yang bilang haram berhenti kalau dipanggil ibu sehingga tidak khusyuk? Wallahu a'lam bishawab. Kenapa dia bilang haram? Oke, Ustazah, sedekah subuh sebaiknya dikasih siapa? Bebas aja Mbak. Boleh dikasih anak, orang tua, mertua, kawan, traktir makan teman. Ya boleh Mbak ngasih makanan kucing. Mbak boleh belikan makanan kucing. Mbak boleh kumpulkan traktir makan kawan. Kalau sedekah mah bebas. Kalau sedekah bebas aja ya. Oke ya, sedekah itu bebas aja. Ustazah, iya amalan oke. Saja bagaimana hukumnya ada tangan ditato. Oke, kalau tangan ditato, tangan ditato. Kalau teman-teman pernah bertato dan pengen hijrah, teman-teman boleh hapus tatonya semampunya. Jangan sampai menyakiti diri sendiri karena kita pengen hibzun nafs, menjaga diri. Ya, tapi kalau tatonya nggak bisa dihapus dan menyakiti diri, insya Allah Allah Maha Pengampun. Sholat aja dan taatlah seperti biasa. Silahkan umroh, silahkan sholat, nggak masalah ya. Ustazah, iya, oke, saya itu bisul. Oh, bisul. Jadi sebenarnya teman-teman, darah dan nanah itu najis. Saya sering jelaskan begini. Kalau darah dan nanah itu adalah najis, misalnya teman-teman ada bisul di sini nih, maka sebenarnya ini berdarah dan bernanah kan. Ini sebenarnya najis loh. Tapi ketika teman-teman sakit, Allah itu maha besar ya.
najis yang terkena, darah yang terkena sakit itu karena kita sakit, itu menjadi najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Dan pakaian yang terkena bisul itu di bagian lukanya itu, maka dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Oke, tetapi kalau darahnya itu muncul ke tempat lain, misalnya ke sini dia cus, cus pula ya kan, ke sini dia cus, dia menjadi najis mutlak. Sama dengan ambeien. Gimana sholat orang ambeien? Orang dia keluar darah. Jika darahnya itu masih di bagian ambeiennya, itu tidak ada masalah. Tetap sama dengan pakaian yang terkena di wilayah ambeiennya, najisnya ma'fu, najis yang dimaafkan. Tapi kalau darah ambeiennya itu nempel dia ke betis, baru dia najis itu ya. Najis apa namanya? Najis benar-benar mutlak ya. Ustazah, iya. Kalau sholat garuk gimana maksudnya Mbak? Ustazah, kalau sholat habis salam terus kentut, apakah diteruskan zikir atau doa dan wudhu? Misalnya teman-teman dapat salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Maka sholatnya sah. Ya, ke kiri itu sunnah, ke kiri itu nggak wajib. Ya, ke kiri itu sunnah, itu nggak wajib ya. Tapi kalau seandainya Assalamualaikum, itu ulang dari awal. Nah, doa dan zikirnya harus wudhu nggak? Zikir dan doa tidak wajib wudhu, sunnah wudhu. Kalau mau wudhu, alhamdulillah, nggak juga nggak apa-apa. Oke? Kalau misalnya kita dikasih sama anaknya, sedangkan itu ibunya punya ibunya, apakah itu dosa sah? Kasusnya gimana Mbak ya? Ustazah, iya, ketika ada orang meninggal, sama-sama Mbak Hartini. Ketika ada orang meninggal, gitu. Ya, orang tua saya non-muslim, terus dia meninggal. Saya boleh mendoakannya. Baik, gini. Kalau ada non-muslim meninggal dunia, kita cukup mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita tidak bisa mendoakannya. Ini ada dalilnya dalam surat At-Taubah 113 sampai 116. Jadi kita cuma bisa ngomong innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita tidak bisa mengucapkan atau mendoakannya lebih dari itu. Oke, kalau kita sholat bersin, ingusnya jatuh ke mukena, nggak batal ya. Ingus itu kotor tapi tidak najis, nggak apa-apa ya. Sedekah subuh boleh buat orang sakit boleh. Sedekah untuk THR boleh, ya nggak apa-apa. Ustazah, kalau sholat duha 4 rakaat tidak usah tahiyat awal ya. Kalau langsung 4 rakaat nggak ada tahiyat awal. Tapi kalau bingung Mbak, dua-dua aja Mbak sholat duhanya. 2, salam kanan, salam kiri, lalu 2 lagi ya. Oke gitu ya. Pak Rafli menggabungkan niat Syawal dengan Yaumul Bid. Harusnya jangan digabung, pasang niat satu aja Pak. Kalau Bapak pengen puasa Syawal aja. Sabtu, Minggu, dan Senin Pak. Ya, jadi puasa Syawal aja kalau belum puasa Syawal. Kalau udah puasa Syawal bisa melakukan Yaumul Bid besok ya. Ustazah, iya. Oke, apakah yang dimaksud asnaf? Asnaf itu orang yang berhak menerima zakat, ya. Orang yang rajin sholat, rajin puasa, tapi melakukan maksiat, sholat puasanya diterima nggak? Jadi kita itu nanti akan dihitung per kasus, guys. Contoh, sholat dapat pahala, gosip dosa. Puasa pahala, ngomongin orang dosa. Puasa pahala, nyuri dosa. Nanti tinggal ditimbang nih berat dosa dan pahalanya nih. Ya, yang dosanya masuk neraka, nanti sisanya dia masuk surga. Seperti itu teman-teman ya. Oke, siap Mbak Mulyono. Jadi kalau orang sholat dapat pahala, gosip dosa. Sholat pahala, gosipnya 5 kali sehari. Dosanya banyak. Sholat pahala lagi, nyurinya 3 kali sehari. Sholat pahala lagi, ghibahnya setiap hari, ya kan? Banyak dosanya, masuk neraka nanti dia dulu tuh. Ya ada orang langsung masuk surga, dia transit dulu ke neraka, muter dulu dia. Nauzubillah, semoga bukan kita ya. Oke, Ustazah, nggak kelihatan keranjang kuning, masih di pasar keranjangnya. Oke, Ustazah, iya canda ya. Rakaat ketiga dalam sholat baca ayat pendek atau enggak? Kalau sholat wajib baca ayat, siapa Heri Mbak ini ya. Kalau sholat wajib ayat pendek itu cuman rakaat 1 dan 2 aja.
Rakaat 3 dan 4 nggak pakai ayat pendek. Itu berbeda kalau dia sholat sunnah, siap Mbak Mila. Misalnya siap Pak Herman, misalnya teman-teman sholat sunnah duha ya. Kemudian sholat tahajud, langsung 4 rakaat. Nih pura-puranya nih, sholat tahajud langsung 4 rakaat gitu ya. Sholat taubat langsung 4 rakaat gitu ya. Langsung 4 rakaat bisa aja, nggak ada masalah. Jadi cuma persoalannya adalah dia tidak pakai tahiyat awal ya, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat baru tahiyat akhir ya kan. Nah gitu ya, rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek. Puasa Syawal itu berapa hari? Puasa Syawal itu 6 hari teman-teman. Dalam dalil dikatakan man shoma ramadhana summa asba'ahu sittam min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan dan menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Zakat fitrah pakai uang atau beras? Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali menyatakan pakai beras. Tapi Imam Hanafi menyatakan boleh pakai uang. Oke? Ustazah, kalau sholat taubat bisa berapa kali? Berkali-kali bisa. Siang dan malam boleh. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, banyak-banyak bertaubat, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Oke, Ustazah, iya. Jadi puasa Syawal bisanya sampai kapan? Lebih kurang 29 April ya. Lebih kurang ya. Teman-teman ya, lebih kurang 29 April lah ya. Ustazah, apa hamalan yang niatnya? Oke, baik. Hamalan yang doa, bukan niat Mbak. Niat itu karena Allah. Hamalan yang doanya diberikan untuk orang lain, apakah mengurangi pahala kita? Tidak sama sekali teman-teman. Tidak sama sekali. Contoh misalnya aku sedekah. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini, sehatlah badanku, ringanlah siksa orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya. Ya, kemudian orang tuaku sehatkan, anak aku sembuhkan ya. Atau dapatlah pahalanya orang tuaku. Itu tidak akan mengurangi pahala kita sedikit pun ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid itu dilakukan pada hari apa dan bulan apa? Oke, perhatikan ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita ngobrol santai di akun ini ya. Jadi puasa Yaumul Bid tadi ya. Puasa Yaumul Bid itu Mbak, pokoknya puasa 3 hari setiap bulannya Mbak. Pokoknya Mbak, puasa 3 hari setiap bulannya Mbak. Nah itu berada pada tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Cuman persoalannya adalah teman-teman, kapan tanggal Hijriah itu? Nah biasanya aku akan selalu ingatkan di TikToknya aku. Puasa Yaumul Bid di bulan Syawal ini adalah besok teman-teman ya. Besok. Tanggal 12, 13, 14 April. Jadi Sabtu, Minggu, dan Senin. Nanti niatnya sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Rasulullah pernah menyatakan bahwa jangan kalian tinggalkan 3 perkara. Puasa Yaumul Bid, kemudian sholat duha dan sholat witir. Akan ada setiap bulannya. Nah, tapi kalau teman-teman belum menyelesaikan puasa Syawal dan berkeinginan untuk menyelesaikan puasa Syawal dan tidak melakukan Yaumul Bid, itu nggak jadi problem ya teman-teman ya. Yang penting berpuasa. Oke. Ustazah, ada orang punya hutang sama saya 3.800.000. Terus dia meninggal, anaknya tahu. Maka jawabannya adalah teman-teman boleh minta kepada ahli warisnya. Itu boleh ya. Oke. Gitu ya. Jadi minta kepada ahli warisnya. Oke. Ustazah, saya puasa Daud. Apa nggak apa-apa saya nggak puasa Yaumul Bid? Nggak apa-apa teman-teman. Nggak masalah. Puasa Daud itu udah paling bagus. Udah paling bagus banget ya. Kaku di pundak aku sembuh. Siap Mbak ya. Oke, mau madu lagi? Boleh Mbak ya. Dibeli lagi nanti repeat order biar sembuh pundaknya. Ustazah, sholat sunnah qobliyah boleh nggak digabung dengan apa lagi nih? Gabungnya nih. Dengan apa lagi nih? Qobliyah dan ba'diyah digabung
Wallahu alam bisawab. Nggak nampak ya kan? Oke, Ustazah, kapan mulai puasa sama-sama Mbak Carlo? Puasa Yaumul Bid besok ya, teman-teman ya. Sabtu, Minggu dan Senin. Sabtu, Minggu dan Senin. Sabtu, Minggu dan Senin. Besok nih besok ya. Saya madu saya habis, mau beli 2 lagi. Iya. Untuk madunya masih promo di siang ini teman-teman ya. Nah, jadi yang udah ngerasakan manfaatnya itu dari ribuan teman-teman nanti habis live ini pasang niat puasa Yaumul Bid. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Puasa Sabtu, Minggu, Senin ya. Puasa Yaumul Bid namanya. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Masya Allah ya. Kurang sehat, semoga Allah sehatkan ya. Oke, bisa aja Mbak Oma sepi kalau Ustazah nggak live. Oke, Ustazah, iya, sholat qobliyah dan ba'diyah bisakah di rumah? Bisa banget, nggak masalah Mbak. Misalnya nih Mbak, azan zuhur jam 12.30 nih Mbak baru sholatnya jam 1 nih. Mbak lakukan dulu sholat qobliyah di rumah, lalu sholat zuhur, lalu sholat ba'diyah di rumah. Itu nggak apa-apa kok Mbak, selagi masih ada waktu sholatnya ya. Iya, ada tukang AC, pokoknya lengkap di sini ya. Kita doa dulu ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Ustazah, oke, puasa Yaumul Bid kalau belum bayar hutang puasa boleh aja. Setelah itu puasa Yaumul Bid. Tapi kalau teman-teman mau jauh lebih tenang, teman-teman mau qodho dulu secepatnya juga nggak ada problem ya kan. Oke, gitu ya. Gitu ya, siap Mbak Ella. Ustazah, iya siap Mbak Yuniarti, Mbak Emiriadi ya. Oh, keutamaan puasa Yaumul Bid dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan An-Nasai dijelaskan puasa Yaumul Bid itu sama dengan puasa 1 tahun. Dia hampir mirip kayak puasa Syawal. Bahkan Rasulullah SAW pernah berwasiat jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Ya, puasa Yaumul Bid, puasa sholat duha dan sholat witir. Oke. Ustazah, iya beruntung kita emak-emak beruntung kita emak-emak yang gak bisa ke majelis, duduk manis di rumah dapat ilmu ya. Oke, siap. Oke ya, tinggal sediakan waktu sekali seminggu aja atau untuk datang majelis talim ya, untuk memenuhi kewajiban fardu ain menuntut ilmunya. Ustazah, iya Ya, tanya tentang, suaraku hilang-hilang guys. Hari ini aku kurang minum teman-teman. Jadi aku minum tuh 4 liter ya 1 hari. Sampai hari ini cuma 3 liter kekejarnya. Jadi suaranya hilang-hilang teman-teman ya. Jadi dimaklumi ya. Agak-agak nyandet dia, olinya kurang gitu ya. Ustazah, doa kunut gak dibaca lagi saat sholat subuh boleh gak? Nah, tergantung teman-teman ya, tergantung. Kalau teman-teman, Imam Syafi'i mengatakan sunnah kunut ya. Sementara Imam Hanafi mengatakan tidak sunnah kunut. Jadi terserah teman-teman mau ikut yang mana. Jadi ya jangan berubah-ubah gitu ya. Kalau seandainya teman-teman kunut terus. Kalau teman-teman gak kunut, gak usah kunut. Gak apa-apa gitu ya. Nah cuman menurut Imam Syafi'i bahwa kunut itu adalah sunnah abad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, dan kalau lupa itu sujud sahwi menurut Imam Syafi'i. Kalau teman-teman gak kunut ya udah gak masalah. Kisi-kisi Ustadz buat kami yang baru hijrah agar istiqomah. So kayaknya makin hari makin berat ya. Siapa? Sebenarnya istiqomah itu bukan hanya berat untuk teman-teman yang baru hijrah Pak. Jadi untuk siapapun dia mau ulama, dia mau kiai, dia mau ustadz, dia mau pemerintah, dia mau menteri, istiqomah itu susah. Istiqomah itu butuh waktu, konsistensi itu dibangun. Contoh misalnya, makanya ada tutorial supaya kita konsisten, atau bahasa lainnya istiqomah. Ciri-ciri istiqomah itu adalah risau kita kalau kita tinggalkan, itu istiqomah. Ya kan? Risau kita, siapa ontong ya, kalau kita tinggalkan itu istiqomah. Nah tipsnya super gampang teorinya ya. Pertama, lakukan hal yang kecil saja. Ya, kebaikan yang kecil aja hari itu. Misalnya nih, misalnya nih Pak, kita mau istiqomah apa nih? Misalnya sholat tahajud gitu ya. Dekat-dekatkan dulu azan subuh gitu ya. Jadi dimulai dari yang mudah dulu. Dekatkan azan subuh, jadi kita tidur pulas dulu nih. Nah 2 rakaat aja dulu. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat.
males paksakan 2 rakaat, males lagi paksakan 2 rakaat ya. Nah nanti kalau dia udah terus, kalau kita tinggalkan kita pasti risau. Nah kalau kita udah risau berarti udah istiqomah, tinggal ditambah aja lagi jadi 4 rakaat. Ingat jangan nambah sampai kita risau meninggalkan. Misalnya nih sedekah subuh 2.000 aja dulu, 2.000 risau kita meninggalkan, baru tambah jadi 4.000. Karena kalau kita tambah terlalu cepat, susah. Kita susah istiqomah. Contoh, hari ini 2.000, besok 10.000, besok 50.000. Besok nggak usah lah, kan kemarin udah 50.000. Jadinya gitu, ya. Jadi mulai dari hal yang kecil, jangan tinggalkan itu, paksakan sampai kita risau meninggalkan. Kalau nanti kita udah mantap, baru ditambah. Jadi istiqomah itu dibentuk dan dibangun. Ya, apapun itu, teman-teman mau push up. Hali push up pun, push upnya mulai dari 1 kali 1 hari. Baru dia tambah. Karena kalau nggak bisa. Nanti kita patah di tengah jalan. Oke? Karena Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Oke? Ustazah, Mbak Isra jam 9 ya, Mbak Isra ya. Ustazah, kakak istiqomah itu sholat sunat terus kan udah kakak dipanggil kakak guys. Kakak istiqomah itu sholat sunnah terus kan dan 5 waktu. Iya benar sekali deh ya. Jadi istiqomahkan dulu sholat 5 waktunya. Setelah itu baru gas dengan sholat sunnah lain. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Oke, clear ya. Oke, Ustazah, kenapa Israel nggak dimusnahkan oleh Allah ya? Sebagai ujian buat kita. Ustazah, apa harus 3 hari berturut-turut? Tidak, Mbak Desca. Jadi puasa Yaumul Bid itu bisa sehari, 2 hari, tapi afdolnya 3 hari ya. Oke, Ustazah, Ustazah mau melakukan sholat utoko. Pergi ke sholat yang masyhur aja Mbak Rani. Mbak boleh lakukan sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid. Masih banyak lagi sholat yang masyhur ya Mbak. Ustazah, iya kalau keputihan apakah tetap sholat 5 waktu? Ya tetap. Cuman orang-orang yang keputihan dia mesti cebok sebelum wudhu. Ya kan? Cebok dulu dia sebelum wudhu, dia buka panty linernya, dia ganti celananya, atau dia buka celananya lalu dia sholat. Ya nggak boleh pakai celana yang ada keputihannya kalau lagi sholat. Ya. Nah begitu. Jadi gini guys, keputihan itu kan tidak seumur hidup. Dia cuma faktor hormon, ya kan? Hormon, makanan, ya, dijaga kesehatannya, dijaga tidurnya, banyakin minumnya. Dan itu harus disembuhkan secara biologis, ya kan? Nah, sambil sembuh, sambil teman-teman tetap sholat kayak biasa ya. Ya, semoga Allah sembuhkan ya. Kan nggak setiap saat teman-teman kan keputihan itu cuma fase aja ya. Fase lagi galau, lagi baper. Oke, canda ya. Siap Mas Sumardi, thank you ya. Ustazah, qobliyah subuh 5:30 masih bisa nggak? Tergantung Mbak. Apakah 5:30 itu masih ada sholat di tempatnya Mbak? Di waktu di kotanya Mbak? Sholat qobliyah subuh itu bisa dikerjakan selagi masih ada jadwal sholatnya. Selagi masih ada nih jadwal sholatnya. Ya, kalau masih ada jadwal sholatnya gitu ya, maka teman-teman bisa melakukan qobliyah subuh. Yang penting waktu sholatnya itu belum habis gitu. Contoh, aku ulang lagi ya, misalnya sholat zuhur ya teman-teman ya. Nah sholat zuhur itu kan teman-teman azan misalnya 12:20 gitu kan. Nah teman-teman baru sholatnya jam 1 siang. Dan ini kan masih ada waktu zuhur ya, jam 1 siang. Teman-teman boleh qobliyah zuhur dulu, boleh sholat zuhur, baru ba'diyah zuhur. Masih bisa Mbak, selagi masih ada waktunya. Oke. Ustazah, aku keputihan setiap ustazah. Iya nggak apa-apa, itu fase aja Mbak. Ya nggak masalah ya, siap Mbak Nur ya. Nggak apa-apa, itu fase aja, fase keputihan aja. Caranya seperti tadi, dibersihkan sebelum sholat. Oke? Oke. Ustazah, puasa Daud dilakukan berapa hari ya? Oke, teman-teman fokus ya. Aku jelaskan puasa Daud ya. Jadi puasa Daud itu adalah puasa top 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Jadi puasa yang paling bagus, tapi caranya itu paling susah ya. Yaitu puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Selang-seling terus. Kalau kita sakit boleh batal, kalau kita haid boleh batal, kalau kita pengen batalin boleh. Tapi konsepnya puasa Daud itu sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Niatnya sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Andaikan teman-teman niatnya puasa Daud benar-benar lurus untuk Allah,
Mantap guys. Mantap guys ya. Karena pernah suatu ketika sahabat nanya kepada baginda Nabi, aku pengen puasa. Rasulullah bilang lakukan puasa Yaumul Bid. Aku masih bisa ya Rasulullah, lakukan puasa Senin dan Kamis. Aku masih bisa ya Rasulullah, kamu tambah dengan Yaumul Bid. Aku masih bisa ya Rasulullah. Udah, itulah sebaik-baiknya berpuasa. Oke? Nah, jadi kayak ginilah teman-teman ya. Jadi puasa Daud itu bagus ya, tapi tentu tidak semua mampu. Karena dia terusan tuh guys. Terus aja, dia nggak boleh dibatasi tuh. Aku puasa Daud Senin, Rabu, Jumat aja Sabtu Minggu aku nggak mau puasa Daud. Itu nggak bisa teman-teman ya. Jadi dia terus aja, nggak boleh dibatasi, nggak boleh niatnya terbatas. Cuman kalau mau batal boleh ya. Kalau misalnya mau batal boleh ya. Siap Mbak Juli ya. Ustazah, iya kalau sebentar ya. Sholat fajar itu setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Oke. Ustazah, sholat witir bisa langsung lanjut setelah ba'diyah? Sangat boleh Mbak. Nggak ada masalah. Contoh gini ya. Ngelek. Contoh gini, witir itu dari habis isya sampai azan subuh, Mbak. Dari habis isya sampai azan subuh gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa witir itu habis ba'diyah isya, boleh. Habis isya, ba'diyah isya, witir. Nggak apa-apa. Nanti tengah malam mau tahajud boleh, Mbak. Jadi witir itu bukan sholat penutup ya, tapi witir itu mengganjilkan sholat. Nanti tengah malam Mbak boleh tahajud, tapi setelah itu nggak boleh witir lagi. Ya, nggak boleh witir lagi. Karena witir cuma boleh 1 kali. Siap Mbak Kartini. Atau misalnya habis isya, teman-teman ba'diyah isya, terus teman-teman tidur nih ya kan. Tengah malam teman-teman mau tahajud gitu. Boleh. Mau witir setelah itu? Boleh. Nggak jadi masalah ya. It's okay. Ustazah, oke. Siap Mbak Sophia. Oke, Ustazah aman banget ya. Oke, kalau lagi sholat nggak usah dipikirin keputihan atau enggaknya. Khawatirnya itu was-was daripada setan. Ya, siap Mbak Kin. Ustazah, kalau puasa Senin Kamis niatnya gimana? Oh, niat puasa itu gampang teman-teman. Coba aku jelasin ya. Teman-teman boleh share-share tap layarnya. Yang baru mampir di live aku boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah ya belajar di akun ini. Niat puasa itu gampang. Kalau pakai bahasa Indonesia boleh kok. Hanya teman-teman sebutkan niatnya dan hukumnya. Jenis sholatnya dan hukumnya. Contoh mau puasa apa teman-teman? Puasa Yaumul Bid boleh ya, Yaumul Bid ya. Sengaja aku puasa Yaumul Bid. Sunnah atasku karena Allah. Gitu aja udah. Atau aku berniat puasa Yaumul Bid. Sunnah atasku karena Allah. Merek puasanya Yaumul Bid, hukumnya sunnah. Apalagi puasa Syawal. Sengaja aku puasa Syawal. Sunnah atasku karena Allah. Apalagi puasa nisfu Sya'ban. Sengaja aku puasa nisfu Sya'ban. Sunnah atasku karena Allah. Apalagi contoh puasa kodo. Puasa kodo. Sengaja aku puasa kodo. Wajib atasku karena Allah. Karena dia wajib. Puasa apa lagi? Puasa nazar. Sengaja aku puasa nazar. Wajib atasku karena Allah. Karena dia wajib. Jadi ganti aja jenis puasanya dan hukumnya. Puasa apa lagi? Sengaja aku puasa Arafah. Sunnah atasku karena Allah. Gampang ya. Oke, gitu aja niatnya. Nggak masalah teman-teman ya. Oke. Ustazah, witir afdolnya berapa rakaat? Boleh 1, boleh 3. Kalau pemula 3 dulu nggak masalah. Yang penting konsisten ya. Ustazah, iya sholat zuhur dan asar itu digabung. Oh bukan, kalau digabung itu namanya jamak. Ya teman-teman coba lihat video aku di TikTok aku di pojok kiri atas itu ada tentang jamak qashar dalam sholat. Oke. Ustazah, bisakah saya berpuasa secara berurutan? Puasa apa Mbak? Puasa Syawal boleh berurutan. Puasa ganti boleh berurutan. Oke. Sampai kapan puasa Syawal? Sampai akhir Syawal. Aku belum lihat pastinya. Lebih kurang tanggal 29 April. Masih ada 3 minggu lagi untuk puasa Syawal ya. Ustazah, kalau puasa Daud kena hari Jumat nggak apa-apa. Ya, selagi teman-teman udah terbiasa berpuasa sebelumnya. Karena udah terbiasa berpuasa sebelumnya, puasa Daud Senin nggak apa-apa. Harus urut ya puasa Syawal? Enggak. Puasa Syawal boleh tidak berurutan ya. Nggak ada problem ya. Oke, nggak ada problem ya. Oke, gitu ya.
Kata Mbak Ellen Jong, katanya puasa kodo dengan yaumul bid, puasa kodo yaumul bid dengan Syawal boleh digabung. Lebih tepatnya niatnya satu aja. Teman-teman pahalanya sama, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Oke, antara Syawal dengan yaumul bid. Ustazah, iya. Sebentar ya, ini kecepatan ya. Semoga teman-teman memakluminya ya. Ustazah, sholat tahajud belum beres terdengar azan subuh. Boleh berhenti. Ustazah, witir bagusnya habis isya apa habis tahajud? Dua-duanya bagus. Kalau kita, karena batas witir itu dari habis isya sampai azan subuh. Kalau rasanya nih kalau aku ya, teman-teman boleh ATM, amati, tiru dan modifikasi. Kalau lagi capek banget, witirnya habis isya, takut ketiduran bablas sampai subuh. Tapi kalau teman-teman sehat-sehat aja, maka witirnya tengah malam itu bagus. Ya, yang penting batasnya azan subuh ya. Orang ngaji-ngaji di masjid, teman-teman masih bisa witir, nggak ada masalah. Ustazah, iya, kucing ganggu, lagi sholat kucingku ganggu. Apakah sholatku batal? Selagi dia tidak pip dan pup nggak masalah. Tegak dia di sejadah, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Nggak masalah ya. Ustazah, iya aku diganggu anak dalam sholat. Suatu ketika Rasulullah juga pernah diganggu oleh Hasan Husain, cucunya dari Ali bin Abi Thalib, dari anak kandungnya Fatimah. Jadi Rasulullah punya anak namanya Fatimah, nikah dengan Ali bin Abi Thalib, punya cucu namanya Hasan Husain. Suatu ketika Rasulullah SAW tidur sholat ya, menjadi imam, lalu lama sekali Rasulullah itu untuk duduk gitu, lama banget beliau duduknya. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa engkau lama banget sujudnya? Apa kata baginda Nabi? Hasan Husain itu tadi main di pundakku, aku biarkan mereka puas main dulu, baru aku lanjutkan dudukku. Ini adalah dalil, ngelek-ngelek, apakah benar ngelek-ngelek? Ini adalah dalil kalau diganggu anak dalam sholat itu nggak masalah. Oke, izin sebentar, apakah ngelek atau aman? Kalau aman katakan aman teman-teman, dibantu ya. Jadi itu adalah dalil boleh aman ya. Jadi kalau ada anak, thank you ya. Jadi kalau ada anak, tegak dia di sejadah, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Itu nggak apa-apa. Dia nangis, angkat dia, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Sujud letakkan lagi, tapi jangan ajak dia ngobrol. Ya itu boleh. Dalam kitab fiqih sunnahnya Said Sabiq ya. Nah oke, udah ya. Ustazah, tak seru ngelek panjang. Apa bedanya awabin dengan taubat? Ya, bedanya adalah taubat itu bisa dilakukan kapanpun, 24 jam. Awabin itu hanya di waktu tertentu aja. Sama-sama Mbak Opah ya. Ustazah, iya mau apa puasa kodo atau ganti ya, lebih tepatnya puasa ganti ya, karena teman-teman macam banyak juga yang belum tahu kalau aku pakai kata-kata kodo ya. Oke, puasa ganti dilakukan di hari Senin dan Kamis tidak ada masalah. Ya niatnya satu ya, sengaja aku puasa kodo, sunnah atasku, wajib atasku karena Allah ya. Oke tuh kata Mbak Darni yang ngelek keluar dulu katanya, nanti masuk lagi katanya gitu. Gitu ya caranya ya. Oke Ustazah, suamiku kalau marah nggak pernah ngasih uang belanja, dosa nggak? Dosa. Karena seorang suami itu wajib menafkahi lahir dan batin. Apa itu lahir? Sandang, pangan, papan. Apa itu batin? Ya kenyamanan, ya perlindungan, ya gitulah batin ya. Ustazah, oke. Perempuan sholat Jumatnya di hari Jumat itu gimana? Boleh setelah azan ya. Ustazah, kapan puasa yaumul bid? Besok teman-teman ya. Besok udah bisa puasa yaumul bid. Jumat, Sabtu, Minggu. Puasa yaumul bid 3 hari. 1 hari nggak apa-apa. Afdolnya 3 hari. Sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, sholat tahajud tiap malam tapi nggak witir. Boleh nggak? Boleh, tapi sayang. Witir itu hukumnya sunnah muakkad, Mbak. Nah ini ya, biar kita upgrade sedikit, biar semangat nih witirnya. Rasulullah itu bahkan pernah mengeluarkan sabdanya, wasiatnya. Jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Yaitu sholat duha, sholat witir, dan puasa yaumul bid yang besok ini. Besok kan puasa yaumul bid nih. Sabtu, Minggu, Senin kan. Puasa yaumul bid nih 3 hari kan. Nah, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara gitu kan. Puasa yaumul bid, kemudian
sholat witir dan sholat macam sholat duha. Jadi sayang Mbak, kalau Mbak nggak pakai witir itu sayang banget Mbak. Jadi saran aku pakailah witir Mbak, walaupun satu harakat aja ya. Ustazah, iya darah. Oh, nah darah lagi boleh. Siap Mbak Awad ya. Darah itu sebenarnya najis, tapi Allah itu maha besar. Ketika teman-teman berdarah di wilayah sakit, jadi dianya najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Yang sering aku jelaskan kayak gini. Misalnya aku ada bisul di sini gitu ya. Sebenarnya darah itu najis, tapi karena itu sakit, maka Allah maafkan. Ya, namanya najis ma'fu. Dan baju yang terkena darah bisul di bagian bisul ini najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Kecuali darah bisul itu nyampe ke bagian lain, maka dia baru najis beneran gitulah, lebih gampangnya. Sama dengan orang ambeien, darah itu kan najis. Tapi ketika ambeien itu orang itu sakit, maka dia tidak dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan ya. Dan pakaian yang terkena darah ambeien tadi najis yang dimaafkan, kecuali kalau darah ambeiennya itu nempel ke betisnya. Nah, kayak gitulah ya. Oke, niat puasa Daud kalau pengen nirakatin anak. Apa itu bahasa nirakatin itu gimana maksudnya? Puasa Daud nirakati anak. Boleh pakai bahasa Indonesia saja. Coba di ini ya, di ini bahasanya nirakati. Oke, Ustazah, iya, kotoran cicak kering gak najis ya? Madu nanti jam 9 ya, Mbak Riyandi ya. Ustazah, bolehkah puasa kodo di hari Sabtu? Gak masalah. Puasa kodo hari Sabtu gak masalah. Senin juga gak masalah. Kamis juga gak masalah. Jumat juga gak masalah ya. Kecuali tidak boleh di waktu-waktu haram puasa aja. Ya, kapan-kapan kapan diharamkan berpuasa? Sholat Idul Fitri, saat Idul Fitri, saat Idul Adha itu juga haram. Kemudian sehari menjelang Ramadan juga nggak boleh. Hari Tasyrik itu juga nggak boleh. Ya, dan terus puasa ya. Oke, terus puasa itu nggak bisa ya. Oke, Mbak Zaka kadang-kadang Mbak Zaka. Malah hari biasa kita malam Mbak. Ya, kemarin karena kajian kita banyak libur ya. Ustazah, iya apa tuh? Oke. Ustazah, saya puasa kodo lalu tengah jalan berpuasa dia tergiur karena makanan. Jangan Mbak, puasa kodo jangan dibatalkan. Puasa sunnah Mbak boleh begitu. Kalau puasa kodo nggak boleh begitu ya. Oke, uang bulanan dari suami nggak wajib zakat ya. Ustazah, iya, gimana cara membayar fidyah 1 bulan full? Fidyah itu ada yang menyatakan 1 mud, 7 on. Ada yang mengatakan 2 mud, 1,4 kilogram beras. Mau pilih yang mana? Biasanya aku saranin 1,4 kilogram beras kali 30 hari. Mbak kasih ke fakir miskin ya. Oke, gitu ya. Siap Mbak Sadia, Mbak Reni. Oke. Ustazah, imanku naik turun. Jadi 1,4. Pergi aja Mbak ke toko beras. Ras. Aku pengen beli beras 1,4 kilo kali 30. Karena dia 30 hari. Kasih ke fakir miskin ya. Ustazah, iya saya sholat tidak khusyuk pikiran kemana-mana. Tetap diterima nggak? Sholat itu yang penting rukunnya kerjakan. Dia diterima. Cuman khusyuknya aja yang nggak dapat. Yang penting rukun sholatnya dikerjakan. Teman-teman takbiratul niyat, teman-teman takbiratul ihram, teman-teman baca Al-Fatihah. Dikerjakan rukunnya salah dia. Hanya saja khusyuknya aja yang nggak dapat. Nah, aku rasa kawan-kawan di sini kalau khusyuk susah juga teman-teman ya. Apalagi yang profil miring-miring begini ya. Nah, ya gak susah ya. Itu soal waktu ya. Gak apa-apa, gak ada masalah. Yang penting dia sah dulu. Terus sholat, lama-lama kita menikmati. Oke. Ustazah, apa nih? Oke. Bentar ya, tadi. Siap Mbak Tia, Mbak Abdul Jalil ya. Ustazah, iya agar bagaimana caranya tadi ada yang bilang bagaimana cara mengatasi iman yang turun. Jadi begini ya teman-teman ya, al-iman yazid wa yanqus ya. Iman itu kadang naik, kadang turun. Semua manusia kayak gitu. Semua manusia, aku cepat sekali kah cakap? Tidak paham kah?
cepat sekali. Oh, aku cepat sekali ngomong gitu. Oke, coba aku pelan-pelan ya. Cara mengatasi iman naik dan turun. Iman itu memang yazid wa yangkus. Kadang naik, kadang turun. Siapapun dia, iman itu tetap tidur pula Mbak Nursi ya. Siapapun dia, iman itu tetap naik, tetap turun. Cara ngatasinya gimana? Kalau dia naik, ngantuk pula gigi 4 ya. Kalau dia jadi aneh ya. Kalau dia naik, kerjakan ibadah itu. Kalau dia turun, paksakan. Udah gampang. Waktu dia naik, kerjakan. Waktu dia turun, paksakan. Emangnya kita ini rajin terus, enggak kan? Nah, misalnya nih aku, pernah nggak aku malas? Iya pernah, cuman bedanya aku tetap kerjakan, oke? Jadi malas itu nggak apa-apa. Misalnya ada kawanku yang bilang, aku lagi malas sholat duha, Nel, gimana nih? Nggak apa-apa, yang penting kerjakan. Malas itu kan cuman perasaan. Semangat itu apa sih? Semangat itu kan cuman perasaan aja, guys. Ya kan? Nah, yang penting saat semangat kerjakan, saat malas tetap kerjakan. Aman dunia ini, aman aja. Apakah orang-orang yang istiqomah itu nggak males? Mana ada. Seistiqomah apapun dia tetap males. Cuman bedanya karena dia udah istiqomah, saat dia males dia tetap kerjakan. Jadi ini yang saya sampaikan. Kalau dia naik, kerjakan. Kalau dia turun, paksakan. Oke? Semangat itu menemani kita cuma 20 menit. Selebihnya adalah tanggung jawab dan disiplin kita. Nggak ada lagi yang lain. Habis dengar ceramah, semangat nih. Saya nanti malam sholat tahajud lah. Kayak gitu kan ya. Nanti malam sholat tahajud. Ya kan? Anda jadi. Jadi semangat itu cuma 20 menit menemani kita, guys. Selebihnya adalah tanggung jawab dan konsisten. Semua hidup ini kan tanggung jawab kan. Kita pekerjaan rumah tanggung jawab. Kalau kita ngantor tanggung jawab, ya kan? Kalau kita ngonten macam aku nih tanggung jawab buat video, ya kan? Kalau kita ngobrol kayak ini tanggung jawab, ya kan? Udah memilih dakwah sebagai jalan, ya. Apalagi misalnya ibadah itu semua tanggung jawab. Semua tanggung jawab teman-teman. Nggak ada ceritanya semangat nggak semangat kerjakan aja. Sama dengan kita kerja kantor. Emangnya kalau nggak semangat nggak pergi kantor? Tetap pergi kalau nggak kena SP. Ibadah juga gitu. Mana bisa kalau nggak semangat nggak ibadah. Gitu aja caranya. Oke. Ustazah, semoga Allah mudahkan ya. Allah mudahkan kita belajar menangkap informasi dari guru-guru kita dimanapun mereka berada. Semoga Allah sehatkan ya. Kemudian Allah mudahkan kita dalam mengamalkan ya. Ustazah, slow banget. Siap ya. Oke. Kalau ada orang terbaring sakit, sebentar dulu. Siapa yang sakit ini? Oke. Kalau ada orang yang sakit terbaring di tempat tidur, sholat tapi tidak pas kiblatnya, gimana Zah? Yang penting fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Yang penting radius masjidil haram itu bisa. Sholat dalam keadaan baring itu gini caranya. Ya, misalnya kiblat ke arah teman-teman semua. Ini kepala manusia, pura-puranya aja guys, ya kan? Ini kepala manusia, ini adalah kaki manusia. Ini pura-puranya ya. Nah, teman-teman, tuh layar handphoneku adalah arah kiblat. Kalau teman-teman sholat dalam keadaan baring, misalnya hamil besar atau teman-teman vertigo, bisa sholat dalam keadaan baring, miring ke kanan. Cara pertama, mau madu, boleh. Just nggak ada bunyinya guys, yang miring ke kanan ya. Nah ini dadanya yang ke kiblat. Nanti takbirnya gimana? Bisa dengan gerakan kepala, ya kan? Nah, terus nggak bisa saya miring Ustazah, diganti kakinya menghadap kiblat, telentang. Bukan telentang yang obeng itu, bukan telentang ya, baring. Nah, jadi gimana caranya? Kakinya yang ke kiblat, nanti kepalanya dinaikkan pakai bantal sehingga wajahnya yang ke kiblat. Kayak gitu, takbirnya bisa dengan gerakan jari, gerakan bibir, gerakan kepala, nggak ada masalah ya. Ustazah mohon penjelasannya tentang sholat duha. Halo Mbak Lilian, berapa rakaat? Cara sholat duha please. Siap komandan ya, boleh share tautan, tap layarnya, kita bantu teman-temannya untuk melakukan sholat duha ya, telentang ya, telan obeng.
Oke, izin ya, aku jelasin sholat duha dulu ya, teman-teman 2 menit aja. Sholat duha itu adalah sholat yang dikerjakan sekitar. Teman-teman pastikan jadwal duha di daerah masing-masing ya. Sekitar 2,5 jam sampai 3 jam dari azan subuh. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 2 rakaat 6 kali bisa. Berarti kalau 12 rakaat berarti 2 2 2 2 2 2. 6 kali salam. 2 aja lah dulu. Jangan sampai 12 kali. Minimal kan 2. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Caranya gimana? Caranya adalah kayak sholat subuh. Persis kayak sholat subuh. Kayak gitulah sholat duha. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu aja cara sholat duha. Ya, pokoknya menjelang azan zuhur. Boleh diputus. Contoh teman-teman jualan sholat duha dulu. Terus ada yang belanja, layanin. Terus sholat duha lagi. Terus udah aku makan dulu, sholat duha lagi. Nggak apa-apa. Yang penting sepanjang waktu duha maksimal 12 rakaat ya. Oke, Ustazah gimana caranya terhindar dari sifat boros yang selalu mau CO keranjang kuning? Oke, apa itu boros? Boros itu mubazir. Apa itu mubazir? Membeli barang yang kita nggak pakai. Jadi pastikan ketika beli barang itu kita pakai. Dan pastikan beli barang yang benar-benar bermanfaat buat kita. Iya kan? Nah, boleh nggak kita beli jam harga mahal? Silahkan, yang penting dipakai. Iya kan? Nah, boleh nggak kita beli jam harga 100.000 doang kalau nggak kita pakai? Nggak boleh, itu mubazir. Jadi mubazir itu bukan membeli barang mahal. Lah kalau teman-teman mapan punya uang, teman-teman udah zakat, udah sedekah, boleh beli untuk keinginan teman-teman semuanya. Tapi pastikan dipakai dan pastikan pengeluaran di bawah pemasukan. Oke, pengeluaran tuh harus di bawah pemasukan. Pemasukannya harus lebih tinggi. Karena kita perlu zakat lebih banyak, perlu sedekah lebih banyak ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi beli barang itu dipastikan dulu kita pakai atau tidak. Ya, pastikan dulu. Aku mau beli barang masih mikir guys. Padahal uangnya bukan gak ada. Misal aku mau beli dompet ya. Kepake gak sih? Kadang-kadang aku pulang dulu. Aduh, pengen beli lo dompet itu. Kepake gak ya? Karena gak mungkin aku gonta-ganti dompet dong. Gak mungkin. Kenapa? Karena waktu atau spare waktu. Kalau mau kajian satu ke kajian lain tuh pindah-pindahkan KTP. Pindah-pindahkan itu susah. Akhirnya ujung-ujungnya aku gak beli. Karena nggak kepikiran untuk gonta-ganti ya, maksudnya nggak kepikiran nanti ada yang tinggal lah KTP-nya kececer, ujungnya satu aja kayak gitu kan. Nah seperti itu ya. Ustazah, iya apa puasa Syawal 6 hari gimana nih gimana kelewatan pula guys ya. Kalau suami nggak mau umroh karena orang tua nggak umroh, gimana itu harusnya istrinya zah? Gimana itu harusnya istrinya zah? Maksudnya gimana Mbak? Dibantu Mbak. Kalau orang tua nggak pengen umroh, kalau suami nggak pengen umroh karena orang tuanya nggak pengen umroh, harusnya istrinya. Coba dibantu Mbak pertanyaannya. Ustazah, iya. Punya Ustazah puasa Syawal 6 hari. Oke. Puasa Syawal itu kan 6 hari. Misalnya teman-teman masih ada puasa Syawal. Besok itu udah Yaumul Bid. Sabtu, Minggu, Senin udah Yaumul Bid kan? Kan gitu. Kalau teman-teman belum puasa Syawal, teman-teman besok mau Yaumul Bid aja. Teman-teman besok mau puasa Syawal nggak apa-apa. Tapi kalau udah selesai puasa Syawalnya, teman-teman besok mau Yaumul Bid boleh, nggak masalah ya. Itu sunnah ya, teman-teman boleh lakukan yang mana aja. Ustazah, iya, sholat duha boleh langsung 4 rakaat, boleh, nggak masalah. Ya, cuma kalau seandainya sholat duha langsung 4 rakaat nggak pakai tahiyat awal. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 langsung berdiri, rakaat 2 langsung berdiri, rakaat ketiga langsung berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya baca ayat pendek. Zah, kalau suami nggak mau umroh karena orang tua nggak mau umroh, sedang istri pengen umroh gimana? Minta ridho suaminya. Berangkat sama teman-teman satu travel. Minta ridho suaminya. Minta ridho. Aku berangkat ya bang, boleh ya gitu ya. Minta ridho. Selagi ada di travel itu perempuan-perempuan lain, di pesawat itu ada perempuan lain, nggak masalah. Ustazah, oke.
Kalau sore hari tidak makruh tidur ya, makruh tidur. Sholat duha harus